kita sekarang balik lagi Dengan baju yang sama. dengan baju yang sama. Ini adalah part kedua dari video Tada. Nah, Tada. 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 Kita kemarin kita tadi udah bahas. Kenalin dulu dong. Kenalin lagi dong. Ini dengan teman gue Dana dan ini Robai. Mereka berdua expert di trading emas. Kemarin kita udah jelasin, bukan kemarin sih, sebenarnya berapa menit yang lalu. Betul. Kita sambung. Anggap aja video yang kemarin Anggap lah. aja yang kemarin. Betul. Nah, sekarang part 2-nya ini kita akan membahas sedikit lebih dalam berikut dengan ada hal-hal yang lain bisa kita bahas di sini. Kita lanjut aja. Gimana? Dana dan Robai siap? Siap. Ya udah. Ready. Tonton aja ya. Nah, gue tuh Gue kayak mau ikut Takeshi Castle anjing. Siap. Doakan saya ya. Lanjut. Nah, ini episode sebelumnya nih. Yang kemarin kan gue kan ngebahas tentang ini nih. SPP ya. Iya. SPP. Itu berat tuh. Parah. Iya kan? Iya. Ini apalagi baru mau ini nih, anaknya bakal Belum. sekolah. Lu juga Ini harus masih buat lama nanti. dong. Berarti nabung dari sekarang nggak masalah. Betul. Iya kan, dia trading dari sekarang buat anaknya sekolah nanti. Benar dong? Nah, gimana tuh jadinya? Gue belum punya anak. Iya. Nggak jadi. Poinnya nih kan Lu udah punya. Tapi Cuman lu nggak tahu di mana. Gue punya Gue anak. yakin. Jadi gue bertanya nih kepada bapak-bapak ini. Tapi lu sendiri tuh berdua nih ya. Lu Oke. mungkin masih baru ya. Cuma lu kan kita punya anak udah umur hampir 5 tahun nih. Bentar lagi mau Seumuran masuk lah. SD kan Betul, seumuran. betul. Nah, lu udah prepare itu belum sih dari awal? Dari awal itu jujur nih masuk ke financial planner ya. Financial planning. Oh, asik Jadi, nih pembicaranya ya. Lu Asik nih. Lo harus tingkat apa sih? Lanjut. Tar dulu. Lu katanya ada slogan tadi. Slogan lu gimana? Cuannya gampang. Aduh. Terus tadi apa? SPP anak. Jadi Radit kan anak. nanya gimana tuh? Lu udah punya persiapan belum? Nah, kalau Siap gua ngapain? bicara- Ya, buat anaknya sekolah. Bener kan ya? Emang anaknya mau sekolah? Kasar. Iya, nantinya. Udah. Ini anjing. Nah, sebenarnya kalau untuk persiapan itu dari awal pertama kali gua menikah, bahkan sebelum itu tuh gua udah punya rencana nih. Oh, panjang nih ya. Panjang. Jadi Ya. oh, Nggak asik. kan pasti dalam pernikahan itu kita ada dapat dalam tanda kutip cuannya lah ya kan dari setelah nikah gitu kan. Oh, lu mikirin Jadi gua nggak cuan. tahu- Tapi lu berani nggak mau ngebahas istri? Lu berani nggak mau ngebahas istri? boleh Gua nih. tanya nih, gua soalnya sering banget ngebahas istri di episode ini. Oke. Ini nih. Nah, Nah, bener nih. tapi nih lu maksud gue Pak saya beresin. jangan dong Dan, sini. Gabung dong, Sini gabung, deh. Gabung. Oke. Tapi ya maksud gue ya, kalau gue nih pribadi Eh, dari bini gue gitu, kadang tuh suka ditanya, jadi lu mau ke depannya mau kemana? Gue juga pun bingung gitu loh. Gue jadi curhat lagi nih. apa-apa. Kita mancing. Benar. Eh. Tapi lu merasakan feel yang sama gak sih ketika lu juga sebenarnya ketika lu masih muda, lu nggak punya preparation untuk ke depannya, tiba-tiba lu tanya kayak gitu, lu merasakan yang sama nggak sama gue? Jujur sih memang terasa sih hal yang similar lah dengan itu. Asik. Namun itu tetap mesti punya rencana sih dari awalnya itu benar sih yang dibilangin sama. Tapi kan rencana Tuhan yang tahu. Enggak. Kata-katanya ada rencana. Kita yang buat. Benar. Tuhan yang menentukan. Benar. Jadi rencana lu apa? Jadi rencana gua. Lu maju Nanti ada dulu, saatnya dia. Lu maju, nanti gua kasih umpan lambung. Lu saltoin. Gue tembak. Taktiknya gimana? Oke, Terus, nah, terus. jadi kalau dari awal bahkan sebelum menikah sih kita udah punya maksudnya pemikiran kalau nanti nih kita perlu ada uang buat anak masuk SD, buat lahiran apa segala macam gitu. Nah jadi waktu itu dari mulai kita hasil dari keuntungan menikah itu, Iya. nah itu kita coba alokasiin dana untuk masukin ke beberapa instrumen investasi lah ibaratnya. Iya. Jadi udah kebagi tuh. Nah kebetulan emang Gila ya, bini kira gua ngebahas gini serius banget. Kenapa? Ada apa dengan istri ya? Ada apa? Berubah lu ya. Terus I love you babe. mukanya ngeri banget. Bukan buka dia yang asli. Enggak. Ya, tapi benar emang luar biasanya di situ sih kalau Iya, iya, istri itu pasti mereka
Pemikiran panjang ya. Pemikirannya lebih panjang kita. Mereka tuh lebih ke melihat gimana caranya amannya gitu ke depannya gitu. Sebenarnya itu kalau gue pernah dapat ilmu nih dalam sebuah keluarga itu seperti angin topan gitu. Muter dong. Di dalam muter-muter berdua. Pusing dong. Gimana? Ini mesti terus berputar. Oke. Tapi Si angin. benar, si angin topan ini terus berputar. Ya belanja, makanan rumah. Oh, itu angin topan kos tuh rumah, ibarat. cicilan apa tuh angin topan tuh. Iya. Ya kan? Bener. Tapi yang akan mengarahkan angin topan ini jalan kemana itu kita. Iya, Nunjuk ini ke sini ke air biar Oke. ada seger-seger dikit. Biar Nah, itu ada. kita. Oh, iya. Jadi kita yang memang harus Nyari korek lu. punya visi. Gitu. Jangan iya-iya aja lo. Iya. Nah, Gitu. Nah, jadi dari awal memang kita udah ngobrolin bareng terus gitu. Ya, kira-kira nanti ke depannya berapa nih part yang harus disisihin Oke. setiap gajian? Nah itu dia, kalau gua dulu kan itu ngobrol sama lebih orang memang lulus di bidang keuangan ya. ya. Dia itu selalu menyisihkan 30% dari gajinya. Nah itu lo melakukan hal yang sama nggak? Apalagi lo nih, lo kan belum kawin, Iya. mungkin menuju mau nikah. Nabung. Lo udah prepare ke situ nggak? Ya ada kayak gitu-gitunya pasti. 30% misalkan ya 100.000 gitu. Dikit banget ya. Ya maksudnya gue Itu bukan bukannya dikit, Iya. pelit. Ya maksudnya nabung. Nah, kalau udah menikah kan berarti tabungannya udah beda lagi nih. Nah, ngurus rumah buat anak, ya kan, bukan udah buat nabung buat nikah doang gitu. Iya. Nah, kayak gitu tuh gimana lo berdua ininya? Ngeluarin iya maksudnya Iya. ngisihin budget buat Baik. hidup berdua. Sikat baik. Ngobrol lah, Bay. Jangan diem baik. Sorry nih. Karena datang berdua. Kenapa gua doang yang kerja? Hah? Dari tadi. Gua pikir gua nggak ditanya. Kan kode dari tadi udah berdua. Sebenarnya simpelnya ya lu tuh sama pasangan lu itu harus kerja sama sebenarnya intinya. Nah, jadi setiap keuangan yang gua dapat dan pasangan gua dapat itu tuh pasti akan kita atur lah manajemennya. Nah, itu kita bagi-bagi. Oke. Itu untuk ya ibaratnya untuk operasional rumah, untuk belanja, terus untuk tabungan anak sekolah itu juga gua sama istri gua udah pikirin. Oke. Nah menurut lu sendiri nih yang paling terberat apa sih dalam lu ngejalanin financial keluarga lu yang selama ini lu jalani yang terberat tuh apa? Misalkan kalau gua misalkan gitu dari uang sekolah tuh menurut gua tuh kalau sekarang ya dengan kondisi yang pendapatan yang seperti ini menurut gua nggak make sense sih. Dan kortingan dari SPP-nya itu sendiri juga kecil banget gitu loh. Nah, Gua itu tetap dia. gua akan koreksi Itu itu tuh. Karena nilainya sekarang udah nggak masuk Itu akal. dia. Aku merasa kata-kata kortingan itu di underscore ya. Itu dia. Kortingan Kalau itu. gua sebetulnya Bukan underline ya? Ya, underscore. underline Underline. Underscore. underscore tuh Sorry. Udah lah ya nggak penting. Ini ad. kalau Akeong gua kalau enggak ini gue jelasin kalau Oke. gua ini ya walaupun anak gua masih umurnya 5 bulan ini tapi gua udah pikirin nih sekolahnya mau di mana Benar. dan sama biayanya gua udah pilih sekolah-sekolah yang terbaik di Indonesia. Nah, pilihan Salah. Ini nih. Iya, Ini. iya kan? Bapak. Sekolah Iya, kan? terbaik sudah pasti Iya. antara Oxford atau Cambridge. Jangan lupa iya. disponsorin. Sponsorin. Jangan lupa ya, Oxford lupa. sama Cambridge. Kita udah sebutin loh. Atsaka. Kita butuh duit loh. Buat sekolah loh. Oke. Terus. Nah, jadi gua tuh udah mikirin sama istri gua untuk kita coba sekolahin anak kita ke Bali. Sebenarnya pilihannya. Seru sih. Ya kan? Oh di Bali tuh ada tuh sekolah alam. Exactly. Iya, Itu iya, dia. iya, Dan iya. sebenarnya untuk biaya juga nggak terlalu mahal. Sebetulnya kalau dibanding sekolah anak Untuk ya. living cost yang di sana ya. Termasuk living costnya setahu gue di Bali juga sebenarnya nggak sebesar di Jakarta. Iya. Itu dia. Terus juga ada sebetulnya ada 2 pilihan sekolah sih yang sebenarnya
gue belum bisa sebutin lah ya. Iya. Gitu. Sebutin aja nggak apa-apa, Bay. Kayaknya nggak sekarang ya. Tapi nanti nggak jadi ya. Iya. Takutnya nggak jadi, gue jadi udah bingung. disebut anak nih. Iya, benar boleh. Kok nggak masuk nih anak gue? Gitu. Nanti besok kok lihat bednya SDN 06 Petang. SDN masuk Cambridge SDN Bintaro. atau TK Alfala. Iya. Jadi belum. Tapi pilihannya memang kita pengennya di Bali. Karena dari sisi kos, dari sisi lingkungan itu juga sebenarnya bagus untuk anak ya. Iya, dan itu gue tahu juga katanya tentang alam itu TK-nya menarik tuh. TK Iya. playgroup ya? Enggak, itu sekolah. Jadi sekolah tapi sampai SMA. Oh, jadi SMA? Oh, jadi pencinta alam dong? Enggak, jadi Tarzan. Iya. Obrolan. Wah, itu sampai gede. Sampai gede. Gue kira itu pas kecil Sampai doang. gede. Karena ada Sampai temen gue jadi guru di situ sempat. Karena basicnya gini, Ref. Siapa Jadi gurunya? Moana. Ada cewek lah. Anjir, Moana. Gitu. Maksudnya dia pernah mengajarkan alam itu tadi. Gue pikir buat masa kecil doang. Katanya sampai SMA. capek SMA, SMA betul. tuh diajarin Betul, alam betul. gimana? Ya belum pernah sih. Terus. Ya makanya dari basic itu karena sistem pengajaran sekarang tuh lebih kreatif. Jadi kalau misalkan anak yang nggak doyan duduk stay di kelas dan perhatiin guru, biasanya nggak masuk. Nah mereka nyiptain solusinya itu. Gitu. Jadi menurut gue, tapi tetaplah maksud gue, ayolah pemerintah lah, menteri pendidikan lah, tolonglah. Bang Nadiem. Bang Nadiem. Mas Menteri tolong. Tolonglah, kita ini fakir-fakir lah. Mohonlah dibantu lah. Anak-anak ini masih kecil-kecil loh. Iya loh, kan butuh mencerdaskan Indonesia katanya. Iya enggak? Iya, Kita butuh. Bener? Setuju. Sepakat. Nah, setelah dari situ, gue sebenarnya lebih pengen bahas si Refki ini sekarang nih. Kenapa gue? Lo emang gak ada tujuan mau jenjang lebih lanjut, Ref? Gua Mumpung nih, gue yakin cewek lu nonton nih. Iya. Gue pasti ada. Cuman Lu pasti ada. Gue pasti ada. Rencana itu selalu ada. Balik lagi. Maksudnya gimana apa ya? Tetap gue akan ada tapi mungkin nggak dalam waktu dekat gitu. Gue lebih suka surprise aja sih. Arah omongan lu kemana nih? Arah omongan gue pasti. Jadi udah nggak zaman menurut gue ditanyain kapan nikah sekarang. Gitu. Dan gue tuh nggak ada kayak dari orang tua, lu mau kapan nikah, mau apa kayak gitu-gitu. Alhamdulillah nggak ada sih. Jadi gue bisa refresh aja ngejalanin gitu. Mau punya anak kapan kayak gitu-gitu nggak ada. Tapi tetap emang harus ada goalsnya. Nggak cuman pacaran aja nggak ngapa-ngapain. Ada, cuma nanti itu. Oh, Jadi jawaban gue ini bukannya gue nggak mau jawab, tapi belum bisa gue jawab sekarang. Iya. di episode berikutnya mungkin. Di episode berikutnya mungkin akan gue jelasin. Episode berikutnya dulu. Anjing. Iya. Gitu. Jadi palingan jangan ngomongin gue. Nah, masalahnya kan kita tadi lagi ngomongin istri-istri. Oh iya benar. Oh iya, aku Masalahnya sampai lupa. Dua-duanya nih istrinya, ya ini udah lama. Gua. Dia Tapi nah, terima Lu tanya gua. boleh. dia pengen ngomong sekarang. Iya. Nah, kalau istri lu sendiri secara finansial dia udah prepare itu. Udah prepare itu dan kita udah bahas itu di awal gitu untuk merencanakan keuangan. Iya. Gitu. Karena basicnya kalau dari gua ya, gua tuh dulu sebelum gua nikah, gua udah ngomong sama istri gue, pendapatan gue segini nih, ini aja nggak cukup buat gua. Oke. Lu masih berani nggak take risk di situ gitu loh. Oke. Nah, apakah lu melakukan hal yang sama juga? Kalimat gue cuma satu gini ke istri gue. Wah, ini serius gila ya. Emang kalau istri tuh semuanya harus serius ya? Harus. Iya. Gue lagi mencoba rasanya jadi Robay. Satu episode cuma pengen tahu gue rasanya. Santai, minum, ngerokok, ngopi. Nah, terus. Nah, Gimana, jadi Bay? pas awal gue langsung gini ke istri gue. Sayang, Gue yakin lo gak ngomong gitu. beneran. Iya. Aduh, gue nggak mau bayangin
Ya karena kan ini hubungannya sama finansial ya. Iya, iya. Gitu, dan itu di awal udah harus kita bahas secara pakem lah Benar. gitu. Dan pertanyaan gue cuma satu. Gini. Sayang, apakah kamu mau berjuang sama aku? Iya. Iya, iya, Bangku iya. nggak? Iya, iya. Iya nggak? Iya, Iya nggak? Terus dia jawab, I do. I do. Oh iya. Asik kan? Bahasa Indonesia dibahasnya bahasa Inggris. Iya. Asik kan? Asik. Iya, makanya dari itu gue juga sekarang tuh gue tuh sampai bingung gitu. Maksudnya gue kadang-kadang apalagi di pandemi gini ya, gue tuh pusing banget. Gak ada solusi lain kah untuk ini gitu loh. Nah, Nah, gue tahu nih solusinya nih. iya, Roman. Gue pengen denger. Solusi apa itu? Solusi apa itu? Bangsat terus. Enggak, jadi sebetulnya ada investasi-investasi yang kita bisa lakukan untuk masa depan. Iya kan? Setuju. Iya kan? Iya. Nah, jadi yang gue lakukan itu sekarang gue lagi investasi di gold trading. Oh, lu termasuk yang investasi juga? Iya. Gitu. Jadi saran gue sih sebetulnya di luar sana kan ini lagi banyak yang broker-broker yang sebetulnya dia tuh ilegal. Nah, ilegal dalam arti dia tidak terdaftar dan tidak ada izin dan tidak under Kementerian Perdagangan. Oke. Gitu. Nah, kalau menurut lu tuh, aduh, ntar nyinggung lagi. Coba jadi mana? Iya. Menurut lu nih yang aplikasi trading sekarang nih yang lagi hype banget sama artis. Iya. Yang mana bisa 100 juta, 300 juta gitu. Bener. Nah, menurut lu tuh mereka tuh secara legal, secara operasionalnya itu benar nggak sih? Benar kenyataannya kayak gitu nggak sih? Emang bener senikmatin itu nggak sih? Soalnya kalau menurut gue tuh selalu kayak, aduh, gue tuh kan orang awam ya masalah-masalah kayak gini gitu. Gue mikir kayak, aduh, bener gak sih gue bisa naruh duit di sini? Secuan itu nggak sih? Kalau kita naruh. Karena kalau misalkan gue mikir, ya kalau misalkan yang kita jelasin di episode yang pertama ya, Yes. lu kan bilang bahwa kalau gold, bukan lu yang bilang, maksud gue adalah kalau gold itu kan bentuknya sudah pasti ada gitu. Cuma kalau bentuknya uang digital, Bitcoin. terus misalkan kita main di saham, trading saham, itu kita nggak tahu, kan banyak juga perusahaan fiktif tapi di IPO atau apa segala macem gitu. Iya. Nah, itu maksud gua tuh yang model-model kayak yang sekarang ini yang lagi trending banget nih, sering banget muncul di iklan YouTube gitu. Yes. Menurut lu gimana sih? Apakah dia real? Apakah emang secara legal dia emang terbukti di OJK atau apapun itu apa tadi sebutannya? Bapepti. Bapepti. Nah, menurut kalian tuh yang menurut gua menurut lu berdua tuh itu sebenarnya oke nggak sih? Iya, opini lu berdua aja. Ini sekedar opini aja ya. Kita bukan yang menjelekan yang lain ya. Cuma maksud Enggak, gue enggak. karena gua tuh harus, kalau gua pribadi, gua harus diedukasi dulu baru percaya gitu orangnya. Pas banget nih. Jadi kalau misalnya kita bicara aplikasi-aplikasi yang sedang viral saat ini itu setahu gua ya, ini opini ya. Correct me if I'm wrong. Asik, gue benci banget sama orang ngomong kayak gitu, kenapa? Gue setiap rapat tuh ngomong orang-orang gitu ngomong. Ada singkatannya. Correct me bro. if I'm wrong. Apa? Cemiu. Correct me if I'm wrong. Cemiu, bro. Iya kan? Cemiu. Cemiu. Oke, gimana jadi opininya? Ciwimi. Cemiu. Cemiu. Dem enak sih. Ya enak sih. Terus udah makin gila nih. Jadi trading dulu nanti biar bisa beli cumi. Iya. Iya, benar. Benar. Nah, jadi kalau misalnya mereka itu di Indonesia itu legalitasnya masih belum bisa dibilang legal di Indonesia. Karena mereka itu kan sebenarnya dari luar negeri. Memang legalitas mereka itu ada di luar negeri, tapi itu kan sesuai dengan peraturan negara yang bersangkutan. Jadi bukan negara Indonesia. Jadi cintailah produk-produk Indonesia. Anjing. Gua nggak ikutan ya. Pasti dong. Aku pusing.
Anda tuh bisa dikat. Kita lihat tadi. Atau di Iya. Enggak, tapi sebenarnya teman-teman itu juga bisa cek sih sebenarnya yang legal dan tidak legal itu di websitenya. Ada. Di websitenya Bapepti. Tapi nah ada tuh. Setahu gue ya namanya perusahaan asing, even kayak Google dulu, kan sempat kena masalah tuh. Iya. Karena dia nggak daftarin itu di Indonesia. Betul. Iya kan? betul. Udah gitu mereka jadi nggak terdaftar pajak. Iya. Nah, berarti kemungkinan besar yang bentuknya yang lagi trending sekarang di iklan itu nggak aman dong. Suatu saat mereka bisa hengkang aja gitu maksud gue. Karena Ya. nggak ada jaminan hukum juga kan di sini. Iya, jaminan hukum di sininya sih nggak ada, dan untuk mengejar ke misalnya terjadi sesuatu gitu, untuk ngejar kesananya juga jauh. Ya sulit lah, udah nggak usah dipikirin lagi. Nah, makanya kalau misalkan gue pikir berarti yang tempat lu ini jauh lebih aman dong. Karena kan lu udah Jauh. daftar, udah ini, udah segala macam. Legal. Lu jangan diem aja dong. Lu jadi robek kayak tadi. Lokal kan? Lokal. Kita produk percaya lokal. lah, ibaratnya dibanding yang luar negeri ya, gue nggak tahu itu apa aja, tapi ya yang penting ini salah satu contoh yang terpercaya lah. Setuju. Iya. Kayak gitu. Setuju. Iya Nah, sih. jadi kalau gue boleh sampaikan lagi, nambahin juga, Boleh. ya udah gue kurangin aja deh, lu nambahin. Silakan. Enggak gini, gue pengen tambahin. Kalau yang sebenarnya perusahaan itu yang sudah terdaftar dan legal, nah itu dananya tuh juga udah dijamin. Ada nama badannya ICH, itu Indonesian Clearing House. Oke. Nah jadi misalnya sewaktu-waktu itu kita investasi nih, misalnya di salah satu perusahaan A gitu. Nah misalnya kita investasi 1 miliar. Nah tiba-tiba perusahaan itu kolaps. Oke. Ya. Nah dana kita 1 M itu Ah. juga dijamin Itu. sama ICH itu. Iya. Gitu. Ini maksud gue Kalau jawabannya. kalau Benar, benar. seandainya lu investasi di broker luar, ya apa namanya perusahaan luar, misalnya 1 M gitu, terus waktu-waktu dia kolaps, nah lu bingung. Iya, karena nggak ada yang tanggung jawab. Iya kan. duit lu mau ambil kemana? Masa lu mau keluar juga kemana? Belum tentu dia punya perjanjian ini ya, perjanjian Iya. ekstradisi ya. Ekstradisi namanya. Nggak tahu gue. Ya Correct me if I'm wrong. Iya, correct me if I'm wrong. gitu. Iya, Jadi sebenarnya. Iya. Tapi dengan lo berdua nih udah bukan bermain ya, maksudnya investasi di gold ini atau Betul. kerjanya serius di sini, istri sendiri gimana? Mendukung nggak? Waduh, Atau- iya bener Iya. banget. Bener, Ada itu omongan dia. Kembali ke istri. Iya. Mungkin ada cerita lo berdua. Ini ada cerita lucu nih sebenarnya temen gue nih. Oke. Oh, ini lo temenan? Jadi kaku anjing. Iya, gua kira nggak temenan anjir. Kenal kirain. Kan tadi gue bilang, gue mau ngerasain jadi dulu. Istri lu dukung nggak bro? Kenapa seperti menghindari pertanyaan ini? Kalau Kalau istri gue sih, ya awalnya masih agak-agak ngeri ya. Pas gue kasih tahu, ya aku kayaknya Skeptis. mau coba, ya skeptical juga. Jadi bilang, kayaknya aku mau coba ini nih, sini kayaknya aku bisa jadi lebih baik dibandingin aku yang sebelumnya. Oke. Anjay. Baik. Terus aku pengen Udah kayak tahu film juga, ADC ya? Iya, tahu makanya juga nih. dunia trading ini kayak gimana, bener nggak bisa dapetin pendapatan yang lebih besar. Nah awal pas kasih tahu gitu ya istri geter lah juga. Kejang-kejang gitu. Iya, tapi seiring berjalannya waktu, terus gue coba juga tes yang kemarin gue akhirnya masukin coba 10 juta, terus dalam di hari gue bisa dapat nomor 1000 itu, wah itu kan kayak, wah nyata nanti kalau misalnya 3 hari aja nomor 1000 sebulan bisa berapa? Itu pun cuma jalan dengan minimum permainan yang benar-benar kita aman banget ya, kita benar-benar kita ambil ambil di mikro lah. ya mikro, dan juga resikonya tuh benar-benar kecil banget karena sudah dianalisis dan juga dipikirkan dengan mata. Itu gue mau nanya deh, itu kalau misalkan keuntungannya gue ambil tuh, itu Iya. ngurangin lotnya nggak sih? Lu withdraw Enggak. Enggak ya? Enggak. Berarti nilai lotnya tetap sama ya? tetap sama. Lu mau withdraw profit lu doang Iya. bisa. Oh, dia mirip-mirip kayak obligasi berarti ya?
Ya mirip-mirip. Yang ngebedain Yang ngebedain. itu adalah masalah transaksinya. Kalau di kita tuh two way transaction. Gimana tuh maksudnya? Lu jadi bisa ambil posisi buy di saat Buy new. Iya, buy new di saat harga naik, itu lu dapat profit, lu liquid. Lu ambil sell new saat harga turun, ada selisih poin, itu lu dapat profit juga. Mantap Oke. berarti Gitu. lah. Jadi harga Patut turun dan dicoba. harga naik, lu bisa dapat keuntungan. Iya, iya. That's two-way transaction, man. Ya, Ya. sih. Oke, yes. Yes. Tapi udah tahu prosesnya kalau sell new itu lu tahu prosesnya nggak itu gimana? Enggak. Jadi gini, gue mau jelasin sedikit. Monggo. Oke. Jadi misalnya lu punya iPhone nih, iPhone 11, ya kan? Nah, ini pas iPhone 11 nih harganya lagi 20 juta, taruhlah. Nah, pas iPhone 11 ini lu punya nih harga 20 juta, ada orang nih mau beli, ya kan? Mau dong iPhone ini 20 juta gitu. Nah, karena harga 20 juta, lu tawarin aja. Lu lihat dulu nih pasarannya. Oh, bentar lagi iPhone 12 mau keluar. Pasti harga iPhone 11 ini akan turun. Ya udah lu bilang aja, ya udah gue jual nih sama lu 19,5 deh karena teman. Tapi barangnya minggu depan ya. Nah, minggu depan itu udah berlalu, keluar iPhone 12, harganya iPhone 11 turun jadi 18 juta. Nah, sisa selisih keuntungan lu itu 1,5 juta itu jadi milik lu baru kasih tuh dengan harga 19 juta. 19,5 juta. Berarti lo harus bisa ngakalin temen lu sih, Ren. Ya bukan. Kenapa kita membahas sisi penipuan? Jadi Tolong, Bapak Raditya. nih, maksudnya gue dapet nih poinnya. Jadi harus dengan timing yang tepat. Exactly. Iya kan? Misalkan Iya. pas Lu gue kayak tahu gitu. harga nih, set Ah. 1.700 gue Yeah. jual. Aha. Set, terus tiba-tiba dia turun nih, gue tahu nih, Yeah. paling mau turun nih, jadi 1.698. Iya. Berarti ada 2 selisih poin kan? Iya. harganya. Oh, oke, gue jual di poin ini. Set, Iya. 1.700 gue jual. Terus gue udah dapet nih tanda Iya. tangan kontraknya. Oke, gue akan beli dalam jangka waktu 5 menit ke depan. Oke, berarti Dalam harus belas- update dalam berita jangka waktu terus, depan. update. Betul. Kan ada yang Website. ada yang ngelit bapak-bapak ini. Oh Iya, nanti Iya, kita benar, pasti benar. akan Gitu. selalu kasih informasi, edukasi. Iya, iya benar-benar. Gitu. Setuju, setuju. Kenapa? Gua akan kasih ya Jadi tadi akan kita edukasi lah kalian. oke, siap kami. Iya. Enggak, maksudnya tadi kan Gimana? pertanyaan itu ke istri ya sebenarnya. Iya. Setuju atau enggak? Tapi emang setuju ya. Ya gue kan udah selesai. Oh, iya. Langsung Sekarang- kelihatan dia berdua. Sekarang dia, kalau gue akhirnya istri ya mendukung karena mau Mendukung. bagaimanapun juga kan kita sebagai suami kepala keluarga, Sedap. jadi kita Oke. harus punya ibaratnya Setuju gue. pilihan yang firm juga sama Setuju. jalan hidup dan kita harus yakin sama apa yang kita jalanin. Setuju. Oke. Jadi ini mungkin bisa jadi solusi di tengahnya masalah COVID, Bener. ya kan? Dari trading gold Ya. atau ya mungkin yang paling aman trading gold itu Trading tetap gold, ya. Walaupun ada yang lain-lainnya kayak saham, Bitcoin atau yang lainnya lah gitu. Jadi bagi para viewers asik. Sedap. Iya, asik. Jadi bagi para viewers yang mau punya pendapatan lebih, tabungan di segala macam, gue saranin deh join di mereka. Kalian di apa? Dari apa? Trader Smart Indonesia. Indonesia. Check. Correct me if I'm wrong ya. Oh iya. Cuimi. Cuimi. Oke. Oke, kita akan balik lagi di episode selanjutnya. Bye bye. Bye bye. Sampai sini dulu Sampai ya. sini dulu. Dadah. See you guys.